Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatma Najma Milati dengan NIM 24881130037 dari kelas C2, program studi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan. Kita semua akan mempelajari, mendalami salah satu karya luar biasa dari pendiri atau muassis Nahdlatul Ulama. Beliau Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala. Itu kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Secara khusus, video ini akan menjelaskan bab kelima, yaitu bab yang menjelaskan tentang adab atau etika seorang guru terhadap dirinya sendiri. Adabul alim fi haqqi nafsih. Nah, bagaimana kemudian relevansi dengan kehidupan kita yang ada di abad 21 ini, melihat dari nasihat kemudian penjelasan beliau yang ditulis di kitab terbitan atau kitab berabad 20 ini, apa relevansinya atau apa yang bisa kita petik akan kita simpulkan ya. Kemudian di kitab ini sudah dijelaskan di awal bahwasannya ada kurang lebih 20 adab atau etika dari seorang muallim, alim atau guru yang harus sekiranya dimiliki. Kemudian yang akan kita bahas yang pertama, wathani ayyulazima khawfahu ta'ala fi jami'il harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Bahwasannya artinya adalah etika atau adab. Yang kedua, bahwa hendaknya seorang pendidik atau muallim atau guru itu punya atau senantiasa punya rasa takut sama Allah dalam setiap gerak-geriknya, wa sakanatihi, dalam diamnya, wa aqwalihi, ucapannya, wa af'alihi, dan setiap perbuatannya. Nah, teks ini tuh dimaknai secara mendalam, atau kalau kita observe lagi, bahwasannya maksud dari teks ini adalah seorang guru itu dipandang atau punya kedudukan sebagai seorang amin, atau orang yang punya amanah terhadap barang berharga berupa pengetahuan atau ilmu, kemudian kebijaksanaan atau hikmah, dan juga khusyah atau rasa takut sama Allah. Nah, apabila seseorang yang punya ilmu tapi hilang rasa takutnya sama Allah, terutama dalam kesehariannya, dalam setiap gerak-geriknya, perbuatannya, ucapannya, udah gak ada takut sama Allah, maka dia bisa dicap atau dia ini sudah berkhianat terhadap amanah tersebut, amanah yang berharga tadi itu, terhadap ilmu yang dia punya, terhadap kebijaksanaan atau hikmah yang seharusnya juga dia punya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kemudian disebutkan setelahnya bahwasannya Allah pun juga berfirman memperingatkan kita semua dalam suratul Anfal ayat 27. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Masya Allah. Jadi janganlah kita semua, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanatmu sedangkan kamu mengetahui. Jadi jangan sampai kita punya rasa tidak takut sama Allah, terlalu bebas untuk melakukan apapun, sampai lupa diri bahwasanya kita ini sudah belajar banyak, sudah tahu, punya ilmunya, apalagi seorang guru, apalagi seorang muallim. Na'udzubillah min dzalik. Selain dari rasa takut atau khauf kepada Allah, beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga menyebutkan poin-poin lainnya yang sangat penting juga, tidak kalah penting di bab ini, seperti ada
sakinah atau ketenangan hati, kemudian ketawaduan, wara, kehati-hatian, dan lain-lainnya. Dan yang tidak kalah menakjubkan bahwa beliau ini juga mengingatkan kita untuk tidak atau jangan sampai mencampur adukan antara marwah yang sampai mencoreng marwah ilmu atau marwah keilmuan, kepengetahuan dengan kepentingan duniawi yang fana. Na'udzubillah, ini seperti hal yang sudah banyak sekali di zaman sekarang. Sudah seperti sulit untuk tidak menemukan hal seperti ini. Banyak sekali orang yang sudah sangat mencampur adukan antara ukhrawi dengan duniawi, sudah menggantungkan segalanya di duniawi, meninggalkan adab-adab penting hanya untuk kepentingan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Ini jangan sampai kita mencoreng, mengotori marwah ilmu demi hal-hal yang seperti itu. Kemudian pada poin ke-9 di bab ini, beliau Hasyim Asy'ari juga mengutip nih salah satu cerita atau kutipan legendaris juga nih. Beliau atau dalam artian ini menggambarkan ketegasan dari para ulama terdahulu, ulama salaf. Yaitu cerita tentang Khalifah Harun al-Rashid yang meminta Imam Malik untuk datang ke istananya dan mengajar kepada anak-anaknya Harun al-Rashid. Kemudian Imam Malik dengan tegas menjawab, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Artinya ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Masya Allah sekali. Nah, sekarang apa relevansi atau hal-hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita kaitkan, yang bisa kemudian kita serap dan kita amalkan, terutama di kehidupan kita yang serba digital, untuk anak PAI, untuk mahasiswa-mahasiswi seperti kita. Poin yang pertama adalah bahwasannya dengan rasa khauf atau rasa takut kepada Allah yang tadi sudah disebutkan, akan menimbulkan banyak sekali akhlak mulia yang tentunya bisa kita terapkan. Seperti disiplin, jujur, dari rasa takut kepada Allah, kemudian tumbuhlah akhlak-akhlak mulia yang kemudian juga harus kita pelihara, kita punya, kita prioritaskan, selalu kita amalkan. Yang pertama bisa disiplin dan jujur, terutama dalam dunia akademik, menghindari plagiarisme, kemudian memposting konten-konten yang tidak baik, yang mencemari marwah keilmuan, pengetahuan. Itu juga harus dijaga, jujur dan disiplin dalam keseharian. Jadi yang namanya seorang punya ilmu itu sangat penting sekali, punya rasa khauf atau rasa takut sama Allah ini. Kemudian yang kedua, Yai Hasyim Asy'ari melarang keras seorang pendidik untuk menjadikan ilmu ini sebagai tangga popularitas, syuhrah, untuk viewers semata, untuk subscribers semata. Bila jangan sampai sebagai calon guru PAI, kita harus ingat-ingat bahwasannya ilmu kita adalah amanah dakwah, bukan sebagai komoditas untuk memburu pujian netizen semata. Kemudian poin terakhir, poin ketiga adalah menjaga prinsip al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Bukan berarti kita ini sombong begitu. Kita sebagai guru kelak gitu, kita tetap harus tetap memberikan pengajaran atau pembelajaran yang interaktif gitu. Tapi tetap menjaga kewibawaan, tetap menjaga marwah atau menjaga adab etika seorang guru yang baik. Sebagai kesimpulan pada video kali ini adalah bahwasannya pendidikan karakter, spiritual, dan budi pekerti luhur tidak akan, terutama di era saat ini, di era penuh dengan digital, sosial media, itu tidak akan pernah tegak apabila si pendidik atau sang pendidiknya kehilangan kompas spiritualnya. Atau dalam artian, sebagai pendidik
yang seharusnya punya keteladanan yang bagus, punya uswah hasanah, harus selalu menjaga marwah, selalu bisa memberikan teladan yang bagus, yang baik. Mari kita berefleksi sejenak. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Bukan hanya secara intelektual, nilai IPK yang tinggi, tapi secara spiritual luhur bagi masyarakat, keluarga, dan anak-anak didik kita nanti. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.